Halo teman-teman semua, ya kita kembali belajar bersama saya Banu Rinaldi. Nah kali ini materinya tentang analisa kelayakan bisnis. Oke teman semua, di materi ini ya kita akan belajar tentang melakukan analisa kelayakan bisnis dari produk atau jasa, industri, organisasi dan juga keuangan. Nah apa sih itu kelayakan bisnis ya? Analisa kelayakan bisnis artinya adalah proses menentukan apakah ide bisnis tersebut bisa sukses atau enggak ya ke depannya ya. Jadi kita perlu untuk analisa di awal. Nah, jadi di tahap awal ini kita perlu ya untuk evaluasi dari sebuah ide bisnis dengan tujuan menentukan apakah ide bisnis tersebut layak atau enggak. Karena misalnya enggak layak, ya kita ngapain ya untuk bisa melakukan tersebut. Nah, kapan kita perlu melakukan analisa kelayakan bisnis? Pertama dari waktu ya. Kita perlu waktu yang tepat untuk melakukan analisa kelayakan bisnis ya dari sejak awal gitu. Jadi teman-teman semua jangan menunda-nunda ya. Kemudian kita juga bisa melakukan ini dalam menyaring ide bisnis ya sebelum banyaknya sumber daya yang dihabiskan untuk selanjutnya gitu. Untuk komponen ya pastinya ini terdapat 4 komponen ya. Yang kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah ini, pertama kita bisa menganalisa dari segi produk atau jasa. Kedua, kita bisa melakukan analisa dari aspek industri atau target pasar. Ketiga, kita bisa melakukan ini dari segi organisasi. Dan keempat adalah dari segi keuangan. Yuk kita bahas ya. Nah untuk produk atau jasa, kita perlu nih untuk melakukan ini. Tujuannya adalah untuk melihat apakah produk tersebut memiliki daya tarik ya dari pasar yang kita inginkan. Nah sebelum perusahaan ini meluncurkan produk atau layanan ya, kita harus pastikan bahwa produk atau jasa tersebut sesuai dengan keinginan calon pelanggan kita ya teman-teman ya. Nah kita perlu nih menanyakan berbagai hal kepada calon pelanggan kita. Pertama, apakah masuk akal gini ide bisnisnya ya, apakah ini sesuatu yang membuat konsumen bersemangat ya atau enggak. Kemudian juga apakah ini sesuai nih dengan tren lingkungan ya, atau ini juga bisa terkait dengan permasalahan konsumen sehingga kita bisa memberikan solusi ya. Lalu juga apakah ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan produk atau jasa tersebut ya. Lalu juga apakah ada kekurangan fatal dalam produk atau jasa tersebut. Nah teman semua ini perlu ya. Jangan memakai asumsi dalam hal ini, kita perlu langsung bertanya kepada calon pelanggan kita ya dengan cara interview, dengan observasi ya. Dan yang terpenting adalah kita coba menjualnya karena pastinya kalau mereka membeli itu sudah valid teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa memakai berbagai langkah ya untuk bisa menilai ya produk atau jasa kita itu layak atau enggak. Pertama kita bisa tadi ya saya jelaskan adalah berbicara tatap muka atau interview dengan calon pelanggan gitu ya. Karena pasti dengan kita berbicara langsung kita bisa tahu ya apa sih kebutuhan pelanggan kita terkait produk atau jasa. Yang kedua kita bisa menggunakan alat online ya. Ya sekarang kita banyak banget ya seperti ada Google Form ya. Kita bisa langsung melakukan survei sehingga kita bisa tahu ya seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut, apa feedbacknya terkait produk atau jasa kita. Dan ketiga, kita bisa ya meneliti dari perpustakaan atau internet ya teman-teman ya. Karena pastinya dengan kita terus meneliti, kita bisa lebih tahu ya apakah produk atau jasa kita itu layak atau enggak. Nah kedua ya, tujuan untuk melakukan kelayakan industri atau target pasar ya adalah kita pengen tahu nih apakah industri atau target pasar tersebut memiliki daya tarik gitu ya. Nah industri tersebut adalah sekelompok perusahaan atau individu ya yang memproduksi produk atau layanan serupa gitu. Nah kalau target pasar itu artinya bagian terbatas ya dari industri yang akan dituju teman-teman semua. Nah teman-teman semua ini industri itu bervariasi ya dalam hal daya tarik secara keseluruhan. Nah secara umumnya industri yang paling menarik adalah yang memiliki karakteristik yang digambarkan pada slide berikutnya ya. Nah, terutama penting ya sejauh mana tren lingkungan dan bisnis tergerak mendukung daripada melawan industri. Jadi teman semua perlu ya kita lihat bagaimana industri dan pasar sehingga kita bisa tahu layak atau enggak. Nah, untuk target pasar ya pastinya tantangannya itu ya adalah menemukan pasar yang cukup besar untuk bisnis kita ya. Karena kalau misalnya kecil kita nggak bisa dapat keuntungan yang besar teman-teman semua nih ya. Tapi pastinya ya menilai daya tarik pasar itu lebih sulit daripada menilai daya tarik industri ya.
seringkali kecerdikan yang cukup harus digunakan untuk menemukan informasi untuk menilai data tertentu itu perlu ya, jadi kecerdikan, sehingga kita perlu untuk terus berlatih ya, dengan tadi cara dengan interview ya, dengan cara kita ngobrol dengan konsumen, kita bisa tahu seperti apa sih target pasar kita, kebutuhannya. Nah, kemudian juga kita perlu juga untuk melakukan kelayakan organisasi ya, analisanya. Ini tujuannya untuk menentukan apakah bisnis yang diusulkan itu memiliki keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan juga sumber daya yang memadai untuk berhasil meluncurkan bisnis gitu ya. Ini teman-teman perlu fokuskan pada sumber daya non keuangan ya. Karena kalau keuangan itu terpisah ya. Jadi seperti tadi ya kita udah bilang kayak misalnya karyawan ya, peralatan gitu ya. Jadi kita perlu tahu kira-kira kita memadai nggak nih untuk bisa melakukan bisnis tersebut. Nah ini komponennya ya untuk organisasi itu, yang pertama itu paling penting adalah manajemen ya. Kita cakap nggak sih nih ya dari segi kemampuan manajemen kita ya, dari kemampuan kita gitu. Kedua adalah kecukupan sumber daya ya, tadi saya sudah jelaskan dari segi karyawan, dari segi peralatan ya, mesin, tempat ya, apakah sudah cukup atau enggak. Nah terakhir baru deh kita mulai melakukan analisa dari segi keuangan ya, tujuannya ya kita pastinya untuk menilai ya apakah keuangan kita itu sudah cukup atau enggak untuk bisa launching bisnisnya. Ini komponen-komponennya ya. Pertama itu tentang total uang tunai awal yang dibutuhkan, kedua kinerja keuangan bisnis sejenis ya, dan ketiga daya tarik finansial keseluruhan dari usaha yang diusulkan. Nah dari sini pastinya kita bisa menilai ya, jangan sampai teman-teman semua itu nggak cukup gitu modalnya untuk bisa menjalankan bisnisnya. Sekian untuk materi ini, ya semoga dengan materi ini teman-teman semua bisa berhasil ya bisnisnya di tahap awal ya, karena jangan sampai teman-teman sudah melakukan segala usaha tapi ternyata bisnisnya gagal ya. Nah, teman semua jangan lupa untuk lanjut belajarnya di materi berikutnya dan juga lihat lecture note. Terima kasih.